Halo guys, balik lagi dengan saya Dan Hari. Dan di video kali ini kita bakal membahas iPhone 12 Pro Max. HP ini merupakan HP yang sudah keluar dari tahun 2020. Artinya di tahun 2025 ini usianya menginjak 4 tahun lebih. Buat usia segitu di dunia smartphone merupakan usia yang lumayan tua ya teman-teman ya. Tapi karena usianya sudah lumayan lama, dengan harga dulu launching pas masih di atas 20 juta, sekarang HP ini harganya sudah menyentuh di bawah 10 juta. Bahkan kalau teman-teman beruntung bisa dapat HP ini di angka 8 sampai 9 jutaan. Itu yang garansi resmi iBox. Kira-kira di tahun 2025 dengan pertimbangan usia HP yang sudah lumayan tua, apakah HP ini masih worth it atau kita langsung skip ke seri 13 Pro Max? Di video ini bakal kita bahas secara tuntas, teman. Kita mulai dari bagian luarnya terlebih dahulu. iPhone seri 12 merupakan iPhone yang diregenerasi atau didesain ulang oleh Apple, yang awalnya seri 11 itu pakai frame yang bulat, sekarang balik lagi ke frame flat atau bisa juga disebut mirip kayak iPhone seri 5 dulu, tapi dengan finishing dan build quality yang lebih baik. Dan kerennya lagi, desain flat ini masih digunakan sampai seri terbaru. Untuk desain dasarnya flat kayak gini. Jadi kalau teman-teman pegang HP ini terus dipakai di tempat umum, orang-orang bakal tidak mengira kalau HP ini merupakan HP iPhone yang jadul. Kalau buat build quality menurut saya masih bagus banget. Di sini bagian framenya itu benar-benar solid dan kokoh. Dia menggunakan material stainless steel. Tapi dengan material tersebut ada konsekuensinya, yaitu HP ini mempunyai berat yang lumayan. iPhone 12 Pro Max mempunyai berat sekitar 228 gram. Itu lebih berat ya, dan emang terasa banget mantep kalau kita pegang HP ini. Kalau teman-teman sebelumnya pakai HP dengan berat yang ringan seperti Android yang pakai bodi masih plastik, ganti ke iPhone 12 Pro Max pasti bakal terasa. Kalau buat finishing bagian belakang di sini menggunakan finishing matte, jadi ini tidak gampang terceplak sidik jari, teman-teman. Untuk bagian kameranya ada 3 di bagian belakang. Paling atas ini bagian bawah kamera ada sensor lidar juga. Dan iPhone 12 Pro Max juga sudah tidak ada tulisan iPhone ya. Jadi bagian belakangnya benar-benar clean, cuma ada logo kayak gini. Kalau buat letak tombol semuanya hampir sama, bagian kanan tombol power, bagian kiri tombol volume, dan slot SIM-nya berada di bagian kiri juga. Untuk silentnya juga masih menggunakan model switch, belum tombol seperti seri 15 ke atas, teman-teman. So far buat desain di sini menurut saya masih cakep, elegan, dan terasa kalau HP ini adalah HP mahal, teman-teman. Oke, sekarang kita bahas di bagian layarnya. HP ini berukuran layar lumayan gede ya, yaitu di 6,7 inch dengan panel Super Retina XDR OLED dengan resolusi 1284 x 2778 pixel. Dia sudah support HDR10. Untuk kecerdasan maksimal di peaknya sampai 1200 nits. Kalau kita bicara soal kualitas gambar, menurut saya di sini masih cakep banget, teman-teman. Warnanya sangat akurat, cocok banget buat kamu yang suka edit video atau foto langsung dari handphone. Warna hitamnya itu benar-benar pekat banget. Terasa kalau misal HP-nya kita buka warna hitam itu kayak HP mati, teman-teman. Karena layar ini sudah mendukung AMOLED, dan layar AMOLED itu pixelnya benar-benar bagus banget. Kalau teman-teman pakai nonton Netflix atau YouTube yang sudah mendukung fitur HDR, HP ini juga support. Kecerahannya pun juga masih lumayan ya, masih cukup lah buat penggunaan di luar ruangan. Tapi ada satu kekurangan, teman-teman, yang sangat krusial, yaitu refresh rate-nya masih mendukung cuma sampai 60 Hz. Jadi HP ini belum 90 Hz atau 120 Hz. Kalau teman-teman sebelumnya pakai HP yang masih refresh rate standar 60 Hz, mungkin teman-teman tidak akan sadar dan merasa semuanya normal-normal saja. Tapi kalau HP sebelumnya itu sudah support layar 120 Hz seperti di iPhone 13 Pro ke atas atau Android kelas menengah sekarang, itu harga 4 sampai 5 jutaan juga sudah banyak yang menggunakan layar minimal 90 Hz. Teman-teman ganti ke iPhone 12 Pro Max yang layarnya masih 60 Hz, saya rasa bakal ngerasa HP ini itu kurang mulus. Padahal sebenarnya HP-nya itu normal-normal saja, teman-teman. Tapi karena kita kebiasaan menggunakan layar yang smooth,
dan refresh rate-nya tinggi, mungkin teman-teman harus membiasakan lagi minimal 1-2 mingguan lah. Untungnya karena optimasi iOS yang bagus, jadi di sini 12 Pro Max masih lancar-lancar saja ya. Karena perbedaan refresh rate itu bakal terasa banget kalau kita ganti ke HP yang refresh rate-nya tinggi. Tapi kalau kita sudah kebiasa pakai HP ini sih, ya bakal normal-normal saja dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Toh warna di sini juga bagus, buat nonton juga enak banget, layarnya gede ya. Terus layar AMOLED itu sangat memanjakan mata kita, teman-teman. Lalu next kita bahas soal jeroan atau mesin dari iPhone 12 Pro Max ini. iPhone 12 Pro Max menggunakan chip bertipe Apple A14 Bionic. Untuk RAM yang disematkan di sini juga sudah lumayan gede, yaitu 6 GB. Jangan bedakan dengan HP-HP Android yang RAM-nya sampai 12 GB tapi performa yang ampas itu beda, teman-teman. Kalau buat penggunaan sehari-hari sih menurut saya HP ini tergolong masih cukup baik. iPhone 12 Pro Max kalau kita pakai cuma chattingan, terus main sosial media, buka tutup aplikasi, semuanya masih berjalan normal, tidak ada yang namanya lag atau jeda, teman-teman. Karena RAM-nya yang lumayan gede tadi, 6 GB, HP ini bisa membuka banyak aplikasi tanpa harus reload ulang. Tapi kalau teman-teman buat editing seperti di CapCut ya atau di aplikasi VN, menurut saya sebenarnya sih masih nyaman. Tapi karena tadi layarnya belum 120 Hz, animasi di sini itu kurang perfect, jadi ya kurang nyaman, teman-teman. Lalu kalau kita gunakan buat gaming, di sini saya gamingnya yang ringan-ringan saja ya, seperti Mobile Legends, gaming umum, dan satu lagi saya pakai buat game Car X Street, teman-teman. Kalau buat Mobile Legends so far dia masih lancar banget, tapi ya FPS-nya mentok di 60 saja karena layarnya sampai 60 FPS. Buat settingan juga bisa rata kanan, grafisnya bisa sampai high. Tapi kalau buat suhu di sini menurut saya harus kompromi ya, karena kadang itu HP-nya terasa hangat karena ya mungkin cooling sistemnya di seri 12 ini belum sebaik sistem HP-HP sekarang. Sedangkan kalau kita gunakan pakai game Car X Street bisa lancar, teman-teman, tapi grafiknya tidak sebaik HP-HP seri terbaru. Dan kalau buat AnTuTu benchmark saya dapat sekitar segini, teman-teman bisa cek sendiri ya. Jadi kalau buat performa menurut saya masih tergolong enak, masih lancar, asalkan tidak dipakai buat aktivitas yang sangat berat. Lalu kita bahas soal software dan ekosistem Apple. Ini merupakan salah satu nilai plus dan tidak banyak brand bisa melakukan hal ini, teman-teman. Diakui tidak diakui, dari dulu sampai sekarang menurut saya sistem iOS merupakan software terbaik di jajaran teknologi saat ini. Dan iPhone 12 Pro Max juga masih dapat iOS terbaru sampai iOS 19 tahun depan bakal dapat juga. Jadi fitur-fitur di sini juga masih lumayan mirip-mirip kayak HP-HP iPhone terbaru. Dan menurut saya juga iOS itu sangat stabil, minim bug, dan benar-benar buka tutup aplikasinya itu simple dan tidak ada fitur aneh-aneh. Jadi dengan prosesor yang lumayan bagus tadi dipadukan dengan software yang matang, menghasilkan performa yang sangat bagus dan smooth banget. Padahal HP ini usianya sudah hampir 5 tahun, tapi softwarenya masih dapat yang terbaru. Jadi kalau untuk jangka panjang menurut saya iPhone 12 Pro Max teman-teman harus pertimbangkan. Oke, sekarang kita masuk di bagian kamera. Ini merupakan salah satu alasan kuat kenapa orang-orang itu ganti dari handphone sebelumnya ke iPhone, teman-teman. Karena sampai saat ini kameranya itu salah satu yang terbaik. Bukan yang paling bagus mungkin, tapi buat semua lensa dan semua kondisi kamera iPhone itu bisa diandalkan. Seperti halnya di kamera 12 Pro Max ini, dia menggunakan 3 kamera dan semua lensanya beresolusi 12 megapiksel. Lensa utama dengan aperture f1,6, lensa telefotonya 12 megapiksel juga sama dengan f2,2, sedangkan lensa ultrawide-nya beresolusi 12 megapiksel dengan f2,4. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi sama 12 megapiksel dengan f2,2, teman-teman. Kalau ngomongin soal hasil kamera dari iPhone 12 Pro Max ini menurut saya tidak yang bagus banget ya, tapi hasilnya juga tergolong masih lumayan.
Kalau dibandingkan HP-HP kelas menengah sekarang mungkin kameranya bisa jadi 11-12, tapi karena ini iPhone dia dapat softwarenya optimal, jadi hasilnya itu masih bagus, warnanya juga masih oke, ketajaman juga masih detail banget ya, dynamic range apalagi itu masih luas banget, terus warna juga vivid di iPhone 12 ini. Dan menurut saya hasil antara ultra wide lensa utama dan lensa zoomnya itu tidak terlalu jomplang teman-teman. Jadi semuanya itu dibikin bagus semuanya dan bisa kepake semua lensanya. Oke, ini merupakan tes kamera belakang menggunakan 12 Pro Max teman-teman. Dan kita lagi berada di alun-alun Batu. Nah ini kalau lensa 1 kali, kalau kita berpindah ke lensa 0,5 kayak gini. Ini posisi lagi siang hari ya, dan saya lagi berjalan tanpa gimbal teman-teman. Nah seperti ini. Di sini ada air mancur juga. Kalau ini lensa 2,5 dan ini lensa 1 kali lagi. Ini rame banget karena lagi hari Idul Adha, liburan. Ini kalau matahari langsung ke langit. Nah ini kalau kembali ke sini. Oke, so far sih bagus teman-teman. Tes fokus. Oke, cepat fokusnya. Oke, mantap. Tadi kan foto siang hari. Kalau kita masuk ke foto malam hari atau cahaya low light, HP ini masih cukup bisa diandalkan. Mungkin memang bukan yang paling bagus ya, dan beberapa foto itu masih ada noise serta gambarnya itu sudah tidak setajam foto kondisi siang hari, itu wajar. Untungnya HP ini sudah dibekali dengan fitur low light di semua lensanya. Jadi kalau teman-teman foto di malam hari, ya saran saya hidupkan mode low light biar hasilnya lumayan cukup bagus. Lalu kita bahas soal baterainya teman-teman. Karena sebagus apapun handphone, kalau baterainya boros itu pasti kurang banget dan kita bakal malas untuk memakainya. iPhone 12 Pro Max ini dibekali dengan baterai tidak sampai 4000 mAh, tepatnya itu di 3687 mAh. Ditambah lagi kalau teman-teman beli second atau beli bekas ya, pasti dapat baterai kalau ori itu tidak sampai di atas 90%. Rata-rata ya di bawah 80, seperti unit yang saya pegang ini baterainya sudah 77%. Ini menandakan kalau baterainya original, dan pastinya penurunan baterai dari tahun pertama pas beli dengan sekarang itu lumayan berbeda. Di sini tertulis kesehatannya 77%, berarti itu sudah berkurang sekitar 23% dari pas pertama launching. Otomatis keawetannya pun berbeda. Jadi kalau teman-teman ambil iPhone 12 Pro Max, saran saya jangan beli BH yang di atas 90, kecuali kalau sudah gantian sih gak apa-apa ya, kita dapat baterai baru. Tapi kalau baterai orinya di atas 90, saya yakin itu baterai suntikan teman-teman. Kalau buat ketahanan, HP ini masih bisa seharian ya. Saya rata-rata kalau pakai HP ini itu ngecas sekali, meskipun baterainya tidak sampai 80%, tapi menurut saya masih awet-awet saja dan bisa dipakai seharian. Kalau buat gaming pun biasanya satu match Mobile Legends masih berkurang ya lumayan sih ya, 7-8%. Kalau untuk teknologi ngecasnya, HP ini sudah mendukung 20 watt fast charging. Untuk 0-50% nya sih cepat teman-teman, bisa 30 menitan. Tapi kalau 50% sampai 100% nya lumayan lama, bisa 1,5 jam baru full teman-teman. Dan gimana untuk harganya? iPhone 12 Pro Max rata-rata sekarang dijual second itu di angka 8-9 jutaan, tergantung kondisi dan tergantung garansinya juga. Kalau iBox sih bisa sampai 9-an ya. Tapi kalau teman-teman ambil Inter sekarang sudah murah banget. Kalau beruntung bisa dapat harga di bawah 7 juta. Tapi saya tidak sarankan karena emailnya bisa keblokir teman-teman. HP ini juga saya jual ya. Kalau teman-teman berminat silahkan cek deskripsi video ini atau bisa WA di sini nomor saya. Lalu kesimpulannya untuk iPhone 12 Pro Max ini kira-kira masih layak dibeli atau enggak? Menurut saya dengan budget segitu teman-teman bisa pertimbangkan antara iPhone 12 Pro Max atau iPhone 13 reguler. Karena plusnya iPhone 12 Pro Max ini dia itu kameranya sudah lumayan bagus, dapat kamera 3, terus dia prosesornya juga masih bisa diandalkan di tahun ini, dan ukurannya juga gede, desainnya mewah. Kalau teman-teman ambil iPhone 13 itu menangnya prosesornya lebih baru sedikit, terus ada mode sinematik dan desainnya tidak semewah iPhone 12 Pro Max.
yaitu preferensi ya. Kalau kekurangan HP ini sih menurut saya paling refresh rate tadi itu nomor satu, belum 120 Hz, lalu baterainya ini minta diganti. Tapi kalau teman-teman sudah ganti baterai, ya semuanya bisa berjalan dengan baik dan masih bisa diandalkan si iPhone 12 Pro Max ini. Jadi mungkin segitu teman-teman. Buat teman-teman yang mau berdiskusi silahkan komen di bawah apakah HP ini masih worth it, atau teman-teman sudah jual iPhone 12 Pro Max nya, silahkan komen di bawah. Saya Danari, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Warna Pacific Blue emang cakep ya.